ketiga, coba umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala 1 kali haji ya. Siap Mbak Suryani, Mbak Endang. Jadi itu 3 cara supaya dapat pahala setara dengan pahala haji ya. Halo Mbak Neni, iya sehat ya teman-teman semuanya. Oke, Ustazah, menurut syariat gaji suami itu dipegang siapa? Dipegang yang pandai mengelolanya. Kalau dengan istri boros-borosan, ya nggak apa-apa sebagian dipegang oleh suami. Kadang ada suami yang boros-borosan, maka dia biasanya akan memegangnya untuk kepentingan keluarga ya. Siap Mbak Tini, Mbak Eli, tapi biasanya kalau teman-teman nggak boros-borosan, kalau suaminya baik, dia akan menyerahkan semuanya kepada teman-teman dengan syarat teman-teman nggak boros-borosan ya. Siap, siap, siap. Pengguna baru TikTok, siap Mbak Ana, jazakumullah ya. Oke, Zah, kenapa punya harta banyak tapi masih aja belum puas? Siap Mbak Fatma, itu tanda hidup nggak berkah. Kalau seandainya sekedar nggak puas sih masih mending. Yang repot itu adalah nggak puas dengan apa yang ada, tapi juga nggak bisa nikmatin apa yang ada. Itu lebih repot lagi guys. Kita pengen punya motor, pengen mobil, punya mobil, pengen lagi lah. Kalau mampu nggak apa-apa gitu ya. Nah, cuma persoalannya adalah tidak sekejar ingin yang tidak ada. Kita kan kadang-kadang yang kita nggak punya kita ingin ya. Bisa oke lah ya kan. Kita pengen apa yang nggak ada. Tapi problem yang lebih berat itu adalah yang ada kita nggak bisa nikmati. Baju nggak ada yang bagus rasanya kita pakai, padahal bagus aja. Sendal nggak ada rasanya udah sebanyak itu sendal kita nggak ada yang suka. Padahal kemarin kita yang beli. Baju banyak banget baju sampai 4 lemari. Cuman pas kita mau make kok nggak enak ya. Ini kok nggak enak ya. Ini kok nggak enak ya. Aduh kok nggak cocok ya. Padahal tadi kita yang beli. Nah ini ciri-ciri orang yang bukan sekedar dia pengen lebih, bukan ya. Tapi juga yang ada dia nggak mampu nikmati. Gitu ya, Mbak Noni, Mbak Tini ya, gitu ya teman-teman ya. Nah itu adalah ciri diangkatnya berkah. Makanya teman-teman hidup kayak gitu nggak bahagia. Maka baiknya teman-teman perbanyak istighfar. Lalu kemudian teman-teman berusaha untuk mengganti lingkungan. Biasanya kita itu hedon dengan kehidupan dunia itu karena lingkungan kita yang memandang sesuatu kemuliaan dari apa yang kita kenakan dan apa yang kita gunakan. Ganti lingkungan yang memulai dan menilai sesuatu itu dari kualitas diri, bukan dari apa yang kita gunakan. Oke? Ustazah, sedekah subuh itu sebaiknya sebelum atau setelah subuh. Dari adzan subuh sampai habis waktu subuh ya, teman-teman ya. Oke, kalau sholat subuh di rumah boleh nggak sholat syuruk? Boleh, tapi nggak dapat pahala haji umroh ya. Kalau sholat witir boleh nggak langsung 3 rakaat? Boleh, nggak ada masalah. Cuman sholat witir kalau 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya. Dan rakaat 1, 2, dan 3-nya dipakai ayat pendek ya. Oke, Bagan, Rohil ya, Masya Allah ya. Saya dulu KKN-nya di Rohil. KKN-nya di Rohil, apa namanya Ujung Tanjung ya, salah saya, lupa saya. Siap Mbak Maharani, bolehkah wudhu pakai handuk saja setelah mandi? Boleh, karena tidak ada syarat wudhu syarat wudhu adalah harus nutup aurat, tidak ada ya teman-teman ya. Itu cuman bagian dari adab ya, bukan syariat. Ustazah, kalau baca Yasin orang yang meninggal tapi tidak lancar, apa hukumnya? Dalam dalil dikatakan al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang rajin membaca Quran, dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta, dan siapa yang membaca Quran dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya baca Quran itu dapat pahala. Jadi jangan khawatir kalau kita itu membaca sesuatu, membaca Al-Quran terbata-bata nggak apa-apa. Ustazah, kalau kita kaget ucapkan la haula wala quwata illa billah. Benarkah? Benar ya. Ustazah, apa hukumnya baca Quran? Aku kecepatan nggak? Nggak kan? Aman kan? Ustazah, apa hukumnya baca Quran tidak tahu artinya? Teman-teman coba dengerin aku sambil teman-teman tap-tap layarnya sambil share-share tautannya ya. Hukum Quran itu ada 3. Yang pertama adalah belajar baca Quran sampai bisa hukumnya wajib.
Jadi aku pastikan secara mutlak teman-teman yang nggak pandai baca Quran berdosa. Karena yang tak pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa. Itu hukumnya. Apakah dengan undang ustadz ke rumah, apakah pakai Quran Latin, terserah. Yang penting wajib belajar sampai bisa. Nah yang kedua, nanti kalau seandainya kita udah pandai baca Quran, membaca Al-Quran itu hukumnya berubah menjadi sunnah. Jadi belajarnya wajib, membacanya sunnah. Nah kemudian yang ketiga, mengetahui arti dari bacaan Al-Quran itu adalah fardu kifayah. Selagi udah ada orang lain yang tahu artinya, maka kita tidak lagi wajib tahu arti dari bacaan Al-Quran itu. Oke? Yang penting kita udah tahu artinya. Ngaji pakai handphone boleh, tapi jangan keseringan. Aku udah ngajar tahsin itu puluhan tahun. Ya, jadi orang-orang yang terbiasa ngaji di handphone, ketika dia diamanahkan untuk baca Quran, dia bingung karena rosam atau bentuk huruf dari handphone itu beda dengan Quran yang sebenarnya. Halo Pak Ahmad Gaib, Mbak Tini, ya, Ustazah kesiangan sholat subuh. Di kodo kesiangan sholat subuh langsung sholat di waktu teman-teman bangun ya, langsung sholat ya. Ustazah, bolehkah baca rotibul hadad sambil tiduran? Gak ada masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat duduk, tegak dan berbaring. Ustazah, sholat isyraq itu apa harus di masjid? Kalau mau dapat pahala haji umroh, harus di masjid digandengkan dengan iktikaf. Karena dalam dalil dikatakan bahwa siapa yang, halo Mbak Eli, sholat subuh 2 rakaat, jazakunallah Pak Ahmad Gaib ya. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu kemudian dia tetap di masjid. Jadi tetap dia di masjid dan di musola gitu ya. Siapa Mbak Masri ya. Lalu kemudian dia iktikaf, dia duduk tenang ya, ke zikir ya, ingat kekurangan diri ya, Pak Lukman. Ya, dia sholat sunnah, dia ibadah sunnah, dia baca Quran. Lalu dia sholat syuruk 2 rakaat ya. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Jika dia lakukan itu, sholat subuh 2 rakaat, iktikaf sampai datang waktu syuruk, itu dia dapat pahala 1 kali haji, 1 kali umroh. Itu Masya Allah. Syaratnya harus dipenuhi ya. Ustazah, kok astagfirullahaladzim. Ustazah kok bisa hidupnya lurus-lurus aja di zaman penuh godaan ini? Lurus gimana nih hidupku teman-teman? Coba explain lah ya kan. Lucu, ada yang nganggap hidupku lurus-lurus aja. Lurus-lurus nih maksudnya gimana nih? Ya, lucu pula pertanyaannya ya. Nggak ada seninya ya hidupku ya, lurus aja ya. Gimana lurus apa masuknya Mbak Samien? Ustazah kalau mendiami mertua yang satu rumah, karena beliau selalu bikin sakit hati apa berdosa. Tidak boleh mendiamkan karena kebencian. Kalau kita mendiamkan karena kebencian, berarti pada saat yang sama kita bermusuhan. Jadi jangan didiamkan, tetapi kurangi urusan dengan dia. Kurangi banyak ngobrol, tapi jangan sengaja didiamkan. Kalau kita mendiamkan, kalau kita mendiamkan dalam kondisi bermusuhan, itu nanti amal kebaikan kita tidak tidak dicatat oleh malaikat ya. Ustazah, maksudnya tidak ada masalah. Mungkin aku ada masalah juga, maybe seperti itu. Cuman cara menyikapinya itu tidak terlalu aku besar-besarkan ya teman-teman ya. Belakangan aku ada masalah apa ya? Mungkin ada sih, cuman mungkin aku tidak menganggapnya sebagai masalah kali ya teman-teman ya. Karena udah terlalu crowded kayaknya dengan tugas dan tanggung jawab ya. Oke, Ustazah pernah keguguran anak ketiga hamil 2 bulan. Apa dibilang punya anak 3? Punya anak 2 ya Mbak? Oke, kalau qobliyah subuhnya di rumah gimana? Enggak masalah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sholat qobliyah subuh di rumah enggak apa-apa, nanti sholat subuhnya di masjid, itu enggak ada masalah. Ustazah, pada ayat sejadah
tidak sujud, hanya membaca sajadah wajhiyah. Sujud Mbak, namanya aja sujud tilawah. Bacaannya guys, ini aku kencang-kencang karena di sini hujan lebat. Teman-teman terganggu nggak ya? Kalau terganggu aku ganti mikrofon yang lebih bagus teman-teman. Aman ya teman-teman ya? Oke, jadi kalau sujud sejadah itu adalah sujud yang kalau teman-teman dalam kondisi membaca ayat sejadah. Nah, kalau teman-teman baca Quran, nanti di ujung Quran ada tanda kayak sejadah, maka teman-teman sujud. Allahu Akbar. Sajadah wajahiyya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Sujud ya, teman-teman ya, aman ya, mantap. Ustazah, iya. Ada orang yang ngomongin saya menyikapinya gimana? Abaikan. Tidak ada satupun manusia yang luput dari omongan orang, teman-teman. Kalau kita breakdown, ini semua teman-teman yang mampir di akun aku, semuanya adalah korban-korban diomongkan orang lain. Gak ada satupun manusia yang tidak diomongkan orang lain. Jadi cuman cara menyikapi setiap manusia itu berbeda. Ada yang dengan marah, ada yang dengan nangis 3 hari 3 malam dalam kamar, ada yang dengan dia mengabaikan, lalu kemudian dia lakukan aktivitas dia yang lebih prioritas. Itu adalah caraku ya teman-teman ya. Kalau itu nggak terlalu urgen, nggak terlalu penting, cuman ngomong-ngomong doang, nggak akan ngefek juga, nggak akan ngaruh-ngaruh juga, ya kan? Maka teruskan melakukan aktivitas dan tanggung jawab kita. Nah teman-teman pasti punya banyak lah tanggung jawab juga kita di bumi Allah ini kan teman-teman ya. Jadi otomatis fokus aja dengan tanggung jawab kita ya. Semoga nggak mati lampu ya teman-teman. Kalau mati lampu aku kena hutang live lagi yang ketiga kalinya. Ana sudah kuliah di kampus negeri tapi dia nggak betah mau pindah di mana. Saran aku jangan pindah. Nggak betah itu nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti habis umurnya karena gini. Kalau kita tidak bisa mencintai, kalau kita tidak bisa sekolah di tempat yang kita cintai, maka cintailah sekolah di mana tempat kita berada. Sama dengan, kalau kita tidak bisa mengerjakan apa yang kita sukai, maka sukailah apa yang kita kerjakan. Aku ulang ya. Aku dulu waktu S1 juga nggak suka teman-teman dengan jurusan aku waktu itu. Satu kelas cuma 7 orang, jurusannya usuluddin, ilmunya ilmu langit. Memang belajar agama tapi terlalu sulit gitu ya. Nah pada akhirnya aku berusaha mencintai apa yang sudah aku pilih. Seringkali aku mengerjakan sesuatu yang aku tidak sukai. Tapi aku harus dipaksa mencintai pekerjaan itu. Tapi itu dulu. Sekarang sudah di fase di mana kita mengerjakan apa yang kita sukai aja. Hidup ini akan ada fase teman-teman. Hidup ini ada fase. Fase pertama usia 20-30 tahun. Do everything, kerjakan apapun, sekolah apapun. Nanti usia 30-40, maka kerjakan apa yang kita sukai. Usia 40-50, kerjakan apa yang kita mampu aja. Jangan umur 40 tahun banyak kali ide sana mencela-mencela sini. Kalau gagal, kalau terjadi apa-apa, nanti anak, istri yang akan menjadi tumbalannya. Jangan. Tapi selagi masih sendiri, kerjakan aja apapun. Gak ada masalah. Kalau resiko cuman kita sendiri yang nanggung. Tapi kalau usia teman-teman udah maghrib menjelang isya, ya udah 45, 46, 47, jangan banyak lagi milih-milih apa yang mau dikerjakan. Gak usah. Kerjakan yang kita rasa-rasa mampu aja. Karena ada resiko yang satu keluarga harus menanggungnya. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau mau mencela-mencele di usia 20-30 ya. Kalau usia 40 udah jangan lagi mencela-mencele ya. Oke, gitu ya. Ustazah, gara-gara Ustazah iya, jazak. Oke. Ustazah, saya mau bertanya, apa puasa yang mudbit bisa 2 hari aja? Bisa 1 hari, bisa 2 hari ya. Oke gitu ya, bisa 3 hari juga ya. Oke. Mencela-mencela itu apa sih? Kayak makanan ringan gitu. Mondar-mandir. Ustazah, oke. Sesungguhnya saya mau curhat, Masya Allah. Sesungguhnya saya mau curhat, terbaca pula. Ana mau curhat. Sesungguhnya saya mau curhat. Iya, sehat-sehat ya Mbak. Oke. Zikir sebelum tidur apa Zah? Zikir sebelum tidur mah bebas. Apa aja boleh, nggak jadi masalah ya.
Oke, Ustazah mau tanya, saya punya tetangga. Saya punya tetangga, dia rajin baca Quran, tapi dia sangat muna. Apa ini muna? Dia sangat muna. Fik kali ya, munafik kali ya, gitu ya kali ya. Nah, dia rajin sholat, dia lagi baca Quran, tapi dia munafik, nggak apa-apa. Itu adalah proses aja. Nah, kalau memang dia munafik, teman-teman jangan dekat-dekat dengan dia. Jangan berpikir gini, percuma sholat, percuma puasa, munafik juga. Jangan. Bahwa sholatnya tetap dapat pahala, puasanya tetap dapat pahala, munafiknya berdosa. Jadi jangan ukur orang sama dengan ada orang buka jilbab. Ah percuma aja dia nutup aurat, dia masih suka ngomongin orang. Nggak boleh. Kita perlu hargai dia menutup auratnya. Persoalan adalah dia masih ngomongin orang atau tidak. Itu bagian urusan dia dalam bab yang lain. Nggak boleh generalisir orang lain untuk menilai satu kesalahannya menjadi seluruhnya menjadi salah. Jangan ya. Ustazah, iya, tetap bersahaja Ustazah, rendah hati nggak sombong. Ha, belum ada sih yang mau kusombongin nanti kalau ada mungkin ya. Enggak, canda ya guys. Oke, belum ada yang mau kusombongin apa ya? Ustazah, kalau keguguran baru 2 bulan, apa harus didoakan? Doakan aja. Kalau bingung jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, doakan seperti Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Itu aja ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sehat ya. Ustazah, kalau suamiku bilang masing-masing aja, apakah itu termasuk talak? Itu masuk talak, namanya adalah talak kinayah ya. Talak kinayah. Ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku nggak mau lagi sama kamu. You, me, and ya, atau kau pergi ajalah. Itu namanya adalah bagian dari yang namanya talak kinayah ya. Talak kinayah itu adalah talak yang tapi kalau dia baikan lagi dalam 3 bulan, masa idahnya 3 bulan, nanti itu dia rujuk lagi kok. Tapi kalau rujuknya setelah 3 bulan, nanti harus nikah ulang ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Siap Mbak Reni. Ustazah, kalau kita sholat berjemaah sama perempuan, untuk bacaannya seperti imam lain. Sama teman-teman, siap Mak Nelda, sama aja. Kalau laki-laki, dia sholat maghrib berjemaah, kan dia kuat-kuat kayak gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau perempuan dikecilkan sedikit, tapi tetap harus bersuara. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah, kayak gitu ya. Beda ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dan live-live terbaru dari aku ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa benar sholat awabin bisa cuma 2 rakaat? Bisa banget. Sholat awabin itu dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Tujuannya adalah mengampunkan dosa kita. Untuk sholat awabin itu bisa dikerjakan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau mau 6 rakaat, 2 aja. Tapi kalau siap Mbak Azki Abil, iya, tulis aja dulu nggak apa-apa. Kalau mau 2 rakaat cukup 2 aja. Ya, nah setiap rakaat dari sholat sunat awabin sangat dianjurkan untuk baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali, dan An-Nas 1 kali pada seluruh jenis sholatnya. Maksudnya semua, maksudnya itu apa ya? Apa namanya itu guys? Setiap rokaatnya ya. Setiap rokaatnya baca itu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita lupa rakaat terus lupa sujud sahwi ya diulang aja sholatnya. Ustazah, sholat subuh dikerjakan sendiri di rumah atau di masjid. Boleh di rumah tapi nggak dapat pahala haji umroh. Kalau mau dapat pahala haji umroh harus sholat subuhnya di masjid. Lalu dia pakai iktikaf di masjid. Iktikaf, jadi dia nggak pulang ke rumah. Lakukanlah agak sekali seminggu kek. Setiap Jumat kek. Setiap minggu kek lakukan. Sholat subuh di masjid. Lalu tetap di sejadahnya. Nggak usah kemana-mana. Ya, lalu teman-teman melakukan istighfar, baca Quran, ingat kekurangan diri, teman-teman sholat sunnah gitu ya.
Teman-teman lakukan itu di masjid. Lalu jika masuk waktu sholat syuruk, teman-teman lakukan sholat syuruk 2 rakaat. Nah itu kalau teman-teman lakukan dari subuh sampai iktikaf sampai sholat syuruk, itu 1 kali haji, 1 kali umroh teman-teman ya. Ustazah, cara basuh muka waktu wudhu dan waktu berdoa selesai berdoa tangan. Gimana Pak Jaki? Oke. Ustazah, kalau habis sholat isya langsung witir tapi nggak sholat ba'diyah nggak apa-apa. Cuman sayang aja kalau nggak ba'diyah ya. Tapi nggak apa-apa. Ustazah, apa benar qobliyah subuh bisa nyusul habis subuh? Nah ini nih kenapa ada pertanyaan ini. Ada apakah di luar sana? Jawabannya tidak boleh. Yang namanya qobliyah tetap qobliyah sebelum sholat. Nggak ada namanya qobliyah itu setelah sholat. Oke. Ustazah, siap Mbak Teteh Nur, maaf ya, nggak terbaca, maaf ya teman-teman ya. Ustazah, suruh kira-kira jam berapa? Ya sekitar 1,5 jam setelah azan subuh lah. Ya, Ustazah, patungan untuk membadalkan haji orang tua. Ya, tapi ipar nggak setuju, nggak usah diikut. Yang penting sudah ada yang mau patungan, nggak ada masalah. Patungan untuk membadalkan haji orang tua kita nggak ada masalah. Ustazah, anak umur 12 tahun malah sholat dipaksa ya Mbak. Dipaksa, nggak boleh nggak sholat. Karena anak itu wajib sholat ketika dia dalam kondisi mumayyiz atau tamyiz. Ya, nah tamyiz itu adalah di usia 7 tahun. Siap Mbak Uti? Iya. Ustazah, doanya sedekah subuh. Kalau teman-teman mau sedekah subuh atau kapanpun, atau teman-teman pengen wakaf Quran gitu ya, maka sedekah itu niatnya gini, kalau mau, kalau nggak apa-apa juga. Siap Mbak Mama gitu ya. Nah jadi caranya gini, Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim gitu guys. Ya, Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Nah, itu doanya. Baru lalu kemudian teman-teman berdoa, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Nah, Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Oke, itu doa sedekah kalau mau. Kalau nggak pakai itu nggak apa-apa juga sih, langsung aja doa sengaja. Ya Allah, aku sedekah gitu ya. Nah itu dia udah, itu doa itu harus dihafal itu. Ini doa kapanpun teman-teman berbuat baik nih. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Siap Mbak Mama Bintani. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, suami pulang bilang pergi kau dari rumah karena habis berantem, itu jatuh talak. Tapi nanti kalau dia rujuk, kalau dia udah rujuk ya teman-teman ya, kalau dia rujuk itu boleh, itu udah rujuk namanya ya teman-teman ya. Karena ketika kita ditalak sekarang, maka nanti rujuk boleh dalam 3 bulan ya. Rabbana taqabbal minna atau Rabbana taqabbal minni itu sama saja ya teman-teman ya. Sama saja ya, is okay ya. Rabbana Ustazah, kalau ziarah ke kuburan orang ketua, boleh nggak doanya pakai bahasa Indonesia? Boleh teman-teman, doanya pakai bahasa Indonesia boleh ya. Ya Allah, lapangkan kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Ya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan itu boleh saja, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah ya. Ya Allah, saya sedekah subuh, boleh. Doa yang terbaik setelah doa witir nggak ada masalah, apapun boleh. Doa supaya anak nurut. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Nah itu doa supaya kita punya anak soleh. Rabbi habli minas salihin.
Rabbi habli minas salihin. Itu dibaca ya 3 kali setiap mau habis sholat, atau saat teman-teman berada di sujud terakhir ketika mau habis sholat, supaya dapat anak yang soleh dan solehah. Ustazah, doa agar hati gundah gelisah. Ya, gelisah teman-teman. Kalau hatinya gelisah, siap Mbak Noni. Kalau hatinya gelisah, bacaannya adalah Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, suara aku jelas ya teman-teman ya. Ustazah, kita di dalam masjid tiba-tiba haid, nggak apa-apa. Guys, wanita haid ke masjid itu ulama berbeda pendapat guys. Yang pertama, ada yang mengatakan wanita haid tak boleh masuk masjid. Ya, 7 langkah udah berdosa. Yang kedua, ada yang mengatakan wanita haid boleh masuk masjid asal tak menetes. Yang ketiga, ada yang mengatakan wanita haid boleh masuk masjid tapi tak boleh duduk, tegak aja. Kemudian ada yang mengatakan wanita haid boleh masuk musola, gak boleh masuk masjid. Jadi teman-teman terserah mau pilih yang mana. Itu pilihan teman-teman semuanya, oke? Gitu ya. Ustazah, membaca Quran dalam saat haid. Baca Quran saat haid itu caranya adalah baca yang terjemahan atau Latin ya teman-teman ya. Atau Latin atau yang ada di handphone. Pengen pintar kayak Ustazah tapi otak terbatas, beli kuota yang lebih unlimited Mbak. Nanti saya Bluetooth atau kita koneksikan pakai hotspot. Oke, lucu pula ya kan. Dicandain aku candain balik. Beli kuota yang unlimited Mbak. Nanti kita pakai Bluetooth aja Mbak. Buzz. Iya kan. Oke, gitu ya. Mau upgrade guys. Upgrade kuotanya ya guys, nanti di keranjang kuning ya, terus Bluetooth aja. Canda ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, tahiyatul masjid di masjid atau di musola? Lucu pula ya. Ustazah, tahiyatul masjid di musola boleh atau tidak ya? Kalau boleh senang ya, tak perlulah ikut live tiap malam ya kan. Udah Bluetooth aja ya. Ustazah, apalah tadi tuh karena teman-teman ketawa lupa aku jadi pertanyaannya. Apa tadi katanya guys? Kan si kawan ini cemana ini lupa lah. Siapa Mbak Fatim? Oh kayak gitu. Ya Ustazah, sholat tahiyatul masjid di musola boleh gak? Boleh aja teman-teman. Jadi masjid musola itu masjid tapi dia tidak masjid jami ya. Boleh aja. Ustazah, apakah kunut itu wajib Ustazah? Kunut itu sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak sunnah menurut Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman mau ikut Imam Syafi'i wajib kunut, sunnah kunut boleh. Kalau tidak Imam Hanafi juga enggak apa-apa. Yang baru mampir, salam kenal ya dari aku. Boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, doa agar anak dapat jodoh. Rabbi la tadarha fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan dia sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oke, gitu ya. Boleh catat nanti kalau ada yang nulis ya. Ustazah, kalau lagi majelis taklim tempat ibu-ibu pengajian bisa nggak sholat tahiyatul masjid? Bisa. Asal jangan habis asar dan habis subuh ya. Nah ini ya guys, doa supaya anak jodoh. Ini untuk kita nih. Ini untuk kita kalau dapat jodoh nih. Mbak Eli mau dapat jodoh lagi nih. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Tapi aku lupa, aku curiga sama Mbak Eli nih. Mau lagi satu lagi kayaknya nih.
Itu ya, itu kalau kita yang mau minta jodoh. Tapi kalau doa untuk jodoh anak, tuh catat tuh jangan-jangan ada yang mau minta jodoh lagi tuh kayak Mbak Eli boleh di screenshot. Nah, itu kalau beliau yang minta jodoh. Tapi kalau anak beliau yang minta jodoh, jadinya gitu. Rabbi la tadarha fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkau sebaik-baiknya pewaris. Masya Allah. Ini jangan asal minta doa aja ya. Dihafal ya, di screenshot, catat, tempel kulkas ya teman-teman. Kalau teman-teman cuman minta-minta aja, nanti aku denda lah. Oke, Ustazah, iya siap Mbak Yati, denda. Oke, gitu ya. Ustazah, surat pendek apa saat sholat sunat taubat? Ya, bebas. Sholat sunat taubat itu bebas aja. Mau baca surat pendek yang mana, oke? Itu udah tuh, doa anak dapat jodoh itu udah ada tuh di atas tuh. Nampak ya? Nampak kan? Masya Allah, ini mau masuk surga semua ini. Oke, minta bluetoothnya aja Zah, keranjang kuning ya. Oke ya. Ustazah, suami minta dilayani. Sementara istri mau sholat, mana yang didahulukan? Kalau waktu sholatnya masih panjang, boleh dulukan suami. Kalau sholat sunnah, dulukan suami ya. Kalau puasa sunnah, dulukan suami. Oke, Ustazah, iya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Doa minta jodoh udah tadi, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, ya jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Niat sholat syuruk, semua niat sholat sama teman-teman ya. Semua niat sholat itu sama teman-teman ya. Misalnya nih, doa sholat duha. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat sunat hajat, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat sunat taubat, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Pokoknya sama aja niat itu, bedanya cuma merek sholatnya aja yang beda. Tapi sama aja, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, gitu aja teman-teman ya. Spill cream, aku pakai cream Herbalife ya. Ustazah, kalau suami, oke. Gimana cara minta maaf kepada orang yang sudah saya zolimi? Tolong diperjelas. Ambil chat dia. Mohon maaf lahir dan batin ya, gitu aja. Ya, cara minta maaf kepada orang yang sudah kita zolimi, minta maaf aja lah. Halo Besti, mau lahir batin ya. Udah gitu aja. Jangan dibilang pula, halo Besti, mau lahir batin ya. Ngapa gitu? Kemarin aku jalan dengan suamimu 7 bulan. Nah, jangan lama kali pula ya. Nah itu ya, jangan sebutkan salah kita. Cukup mohon maaf lahir dan batin aja. Jangan sebutkan salah kita ya. Oke, siap ya. Oke. Ustazah, apa itu? Bunyi apa? Ustazah, iya. Bolehkah sholat isya ditarik ke maghrib? Boleh kalau mbak dalam perjalanan. Kalau mbak dalam perjalanan, habis isya ditarik, sholat isya ditarik ke maghrib boleh. Ciri-ciri anak durhaka apapun yang menyakiti apapun yang menyakiti orang tuanya. Oke. Siap Pak Bitu, Mbak Ahmad Goib ya. Siap Mbak Ka'bah ya. Mbak Yati. Ustazah, jelaskan yang menyebabkan kefakiran. Wah, itu banyak loh. Yang udah aku sampaikan itu beberapa. Pertama, menyebabkan kefakiran tidur habis subuh dan habis asar. Yang kedua adalah pakai pakaian bolong. Kemudian adalah banyak banget ya guys. Kemudian adalah makan minum di gelas yang sudah sompel. Kemudian adalah bersisir menggunakan sisir yang patah. Duduk di depan tangga. Mengelap muka pakai baju. Gitu. Fiti Rukyah udah ada loh kemarin. Udah ada. Fiti Rukyah udah ada. Coba di scroll. Aku pakai baju kerudung hitam putih ya. Nah, pakai daster bolong ya. Tidak duduk depan tangga, ngelap muka pakai baju. Oh, ini belum aku buat fitinya yang menyebabkan kefakiran. Capcus, besok aku buat ya.
yang nyapu malam-malam ya kan. Nah, nanti aku buat VT-nya guys, utang satu ya. Utang satu. Oke. Ustazah, kalau lagi haid 1 bulan lebih nonstop, jangan sampai 1 bulan, Mbak. Ya cukup 15 hari. Kalau udah lebih, kalau Fiti Rukyah udah, Fiti Fakir belum ya? Fiti Fakir belum kayaknya ya. Nah, jadi kalau haid jangan nggak sholat sampai 30 hari. Cukup teman-teman nyapu malam menyebabkan kemiskinan ya. Cukup 15 hari ya. Nanti hari ke-15 teman-teman setelah itu Mak semuanya semoga cukup ya. Ya di cuma 2 menit aja. Jadi hari ke-15 teman-teman boleh mandi wajib haid. Setelah itu boleh sholat, boleh puasa, boleh sholat, boleh puasa, boleh semuanya boleh. Hanya saja sholatnya orang istihadah tidak boleh jauh jaraknya antara wudhu dengan sholatnya. Dia mesti dekat ya. Loh banyak sampah bekas anak gimana Zah? Nyapu di malam hari itu menyebabkan kefakiran ya. Ya, siap Mbak Noni ya. Oke, istana aku tiap malam yang enggak boleh. Kalau tiap hari enggak apa-apa nyapu. Rumahku juga tiap hari disapu dalam mimpiku. Ya. Ustazah, ngecat rambut warna hitam boleh enggak? Enggak bisa ya. Ngecat rambut haram kalau warna hitam ya, teman-teman ya. Itu bukan mitos. Itu ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Ya, malam enggak boleh. Aku nyapu tiap hari, guys, dalam angan-anganku. Gitu ya. Ustazah ya apa? Iya nggak boleh nyapu tiap malam itu menurut kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji ya. Oke, pergi ke makam dalam keadaan haid, kalau dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Teman-teman pilih yang mana yang teman-teman mau ya. Sholat qobliyah jam 7 masih boleh nggak? Ya nggak bisa lah teman-teman. Sholat qobliyah itu kan dikerjakan selagi masih ada waktu subuh. Kalau waktu subuhnya udah habis, itu udah nggak bisa lagi sholat qobliyah subuh. Ya kan, sholat subuh aja. Oke, gitu ya. Sehat ya teman-teman ya. Nyapu dalam mimpi memang bisa Zah. Kalau aku agak lain Mbak Ani dalam mimpi. Jadilah ya kan. Nggak tiap hari aku nyapu kayaknya sih guys. Ustazah, iya, mau tidur baca ayat kursi, boleh ya. Mau tidur baca ayat kursi, lalu teman-teman melakukan atau baca 3 kul, hembus tangannya. Ya, lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak, maka kita sehat ya. Lo bukannya harus bersih sebelum tidur, iya, tapi jangan nyapu malam Mbak. Tapi nggak apa-apa sih kalau Mbak tetap mau, cuma menyebabkan kefakiran, tidak dosa sih. Ya. Oke, penasaran Fiti Fakir? Oh iya boleh. Itu aku sampaikan di ceramah-ceramahnya aku. Nanti kapan-kapan lagi aku sampaikan ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, sholat witir baca surat apa? Terserah. Yang penting rakaat ketiga baca 3 kul. Madu asam lambung etalase nomor 1, madu akasia. Madu asam lambung etalase nomor 1 namanya madu akasia. Iya, jadi sore aja. Ya, udah ada di YouTube kan? Udah ada di YouTube tuh teman-teman yang mau buru-buru pengen tahu apa aja menyebabkan kemiskinan, tim-tim yang takut sifatnya bisa. Apa beda sifat dan karakter? Karakter itu keseluruhan. Oh, ini orangnya baik, ini orangnya nggak baik, itu nggak bisa. Karena orang itu kalaupun dia punya kesalahan, dia pasti juga punya kelebihan. Jadi ketika kita marah sama orang, yang kita marahkan tuh sikapnya yang itu. Sementara yang lain dia punya kebaikan. Kayak gitu ya. Jadi tidak boleh menghakimi orang secara keseluruhan. Itu namanya mengeneralisir. Itu nggak boleh. Oke. Supaya anak nggak main HP lagi, doanya apa? Doanya doa anak soleh aja. Robbi habli minas solehin. Robbi habli minas solihin ya. Tapi anak yang main HP itu tinggal diedukasi, tinggal diatur. Jadwal sholat harus ke masjid. Kalau nggak ke masjid, yang laki-laki diambil handphonenya. Seperti itu ya teman-temannya. Itu bisa kok ya. Zah, kalau kita bangun jam 4 apa masih bisa tahajud? Boleh aja teman-teman. Yang penting tahajud itu sebelum azan subuh.
Ada seorang suami yang menghormati orang tua dan mertuanya. Orang tuanya daripada mertuanya ustazah. Siap Mbak Eli ya. Itu tentatif sih teman-teman ya. Dia menghormati orang tuanya dibanding mertuanya itu salah. Harusnya dua-duanya dia hormat karena dua-duanya adalah kedua orang tuanya. Tapi dipastikan itu memang kenyataannya dia tidak hormat sama mertua bukan karena penilaian kita. Tapi menurutku sih asal tidak sampai ke dalam tahap menyakiti is okay ya teman-teman ya. Apa boleh kita berdoa sambil menutup mata? Boleh. Yang tidak boleh nutup mata itu saat sholat. Sholat itu jangan tutup mata, jangan tutup bibir. Hukumnya makruh. Bagusnya teman-teman sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Ustazah, mana bagus bayar hutang atau ngasih orang tua? Tergantung. Kalau orang tuanya sedang butuh banget, kasih orang tua, tunda hutangnya, kan hutangnya belum jatuh tempo. Tapi kalau hutangnya udah jatuh tempo, boleh minta pengertian ke orang tuanya untuk kemudian membayar hutang terlebih dahulu gitu ya. Oke, kayak gitu aja guys. Jadi semuanya itu hanya bagian dari bagaimana kita menyikapinya. Yang penting tidak melanggar syariat ya. Oke, jamak kosor bisa nggak kalau udah sampai tujuan di rumah? Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat, yang jumhur adalah jangan sampai rumah dulu, sholatnya di luar rumah ya. Siap Mbak Miminana ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Regibi, Mbak Kartini, iya sehat selalu teman-teman semuanya ya. Ustazah, kalau tidur dulu bangun jam 2, sholat isya sekalian tahajud boleh nggak? Isya digabung ke dalam tahajud tidak dosa sih, karena batas waktu sholat isya itu kan azan subuh. Tetapi teman-teman saya tidak merekomendasikan itu, karena gini ya, tabiat sholat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat dari sholat tahajud itu sepertiga malam di akhir waktu mendekati subuh. Jadi kalau bisa kita pilih yang kita kembalikan dia pada tempatnya ya teman-teman ya. Kalau nggak sengaja ketiduran, baru kemudian teman-teman melakukan sholat isya gandeng dengan tahajud, itu nggak apa-apa. Tapi kalau disengaja nggak bisa teman-teman. Karena yang pertama adalah tabiat isya itu di awal waktu. Takutnya itu pertama. Yang kedua takutnya teman-teman bablas dan ketiduran tinggal sholat isyanya itu kan ngadi-ngadi ya teman-teman ya. Ustazah, cara sujud sahwi gimana? Ya, kalau kita lupa rakaat ya, ini rakaat 2 atau 3, 2 atau 3, 2 atau 3. Kita pilih yang paling sedikit dulu ya, yaitu rakaat kedua saja. Lebih baik daripada kurang. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, kita sujud sebelum salam. Kita baca doa sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, baru salam kanan, salam kiri ya, teman-teman ya. Baru salam kanan, salam kiri. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Ustazah mau tanya, kalau sholat qobliyah subuh harus ba'diyah juga nggak? Subuh tidak ada ba'diyah. Subuh cuman ada qobliyah. Subuh itu cuman ada 2 rakaat sebelum subuh. Tidak ada 2 rakaat setelah subuh. Oke? Ustazah, amalan apa yang bisa mempelancarkan usaha dagang? Banyak sholawat, jangan tinggal sholat 5 waktu, jangan tinggal duha dan sedekah subuh. Ya, coba dari hasil untung hari ini, besok disedekahkan 2.000. Sedekahkan tiap subuh. Rasakan gimana setelah teman-teman melakukan jalur langit ini setelah beberapa bulan. Sedekah subuh jangan lupa ya teman-teman ya. Sedekah subuh jangan lupa. Oke? Jangan lupa. Nah, kemudian teman-teman berapa yang dapat syukuri. Ketika yang dapat hari itu teman-teman ngerasa kurang, cuman segini, itu nggak akan nambah-nambah rezekinya. Karena syarat nambahnya rezeki itu bersyukur. Banyak kita nih kan, cuman segini, cuman segini, kayak gitu, kayak gitu tuh, itu rasa-rasa kayak gitu tuh, itu tidak akan menaikkan rezeki kita. Tapi alhamdulillah ya, hari ini ada dapat walaupun dikit, bisalah untuk makan hari ini. Ya alhamdulillah loh hari ini lagi banyak, besok turun. Alhamdulillah loh hari ini banyak, hari ini sedikit. Tapi kan kemarin udah banyak, kayak gitu. Kayak gitu caranya ya. Saya ulang ya. Misalnya hari ini dapatnya sedikit. Alhamdulillah nih dapat segini cukuplah untuk makan hari ini. Besok banyak, alhamdulillah nih saya dapatnya banyak. Besok sedikit lagi, alhamdulillah kan kemarin udah banyak.
Sifat itu tuh yang ada dalam diri kita. Itulah yang menyebabkan rezeki setiap orang berbeda. Orang yang rezekinya mandek itu bisa jadi karena punya sifat yang pertama. Orang yang rezekinya lancar bisa jadi karena punya sifat yang kedua. Ya, sifat ini nih bukan soal akhirat doang. Tetapi rasa enak menerima rezeki dari Allah, itu Allah akan tambahkan rezeki. Itu yang paling penting. Kemudian jangan mencari-cari lawan atau kompetitor. Kerjakan aja bagian kita, berikan pelayanan terbaik di pasar, amanah, jujur, itu jauh lebih baik. Jujur, kalau nggak bagus bilang nggak, kalau bagus bilang bagus, kayak gitu. Yang paling penting kejujuran, karena orang mau belanja di tempat kita, bukan karena barangnya aja. Kadang-kadang karena cara kita menyikapi pelanggan itu, ya. Ustazah, mengajak ibu ikut majelis taklim harus dipaksa atau diajak aja? Tidak boleh dipaksa. Sedangkan agama aja nggak bisa dipaksa, apalagi cuman sholat dan majelis taklim. La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Ingat, tugas kita cuman ngajak, apalagi cuman ngajak dan doakan. Belum mau sekarang bisa jadi besok, belum mau sekarang bisa jadi besok. Kayak gitu guys. Dalam pekerjaan gitu juga. Ada klien yang belum mau ya bisa jadi besok. Ada klien yang belum mau sekarang bisa jadi besok. Kalau teman-teman jualan dia belum mau sekarang bisa jadi besok. Dia belum mau sekarang mungkin belum ada uang bisa jadi besok. Ya menasihati orang nggak mau sekarang bisa jadi besok. Nggak mau sekarang bisa jadi besok. Sesimpel itu. Aku dakwah online dan offline. Belum mau mereka mengamalkan bisa jadi besok. Belum mau besok bisa jadi besok. Belum mau besok bisa jadi besok. Nah kayak gitu teman-teman. Segampang itu. Makanya tugas kita lakukan saja sesuatu. Ya dalam jualan juga kayak gitu. Belum mau sekarang bisa jadi besok. Belum mau sekarang bisa jadi besok. Menasehati anak belum mau sekarang bisa jadi besok. Belum mau sekarang bisa jadi besok. Apa susahnya hidup? Cuman ngelakukan tugas aja kok. Gak usah banyak pikir-pikirin. Oke? Nah gitu guys. Udah itu aja udah. Segampang itu. Sesimpel itu udah aku pakai bahasa sederhana itu. Oke, wanita itu lebih baik sholat di rumah atau di masjid? Wanita itu boleh melakukan sholat di masjid tapi tidak diharamkan dan tidak juga diwajibkan. Dalam dalil dikatakan idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid maka izinkanlah dia. Itu adalah dalil bahwa orang itu perempuan itu boleh ke masjid ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh itu apakah harus dibagi di waktu subuh? Siap Mbak Umi Siti? Tidak. Kumpulkan aja dulu di rumah 1000, 1000, 1000, 1000, astagfirullah, 1000, 1000, 1000. Nah, lalu teman-teman lakukan yang namanya diberikan di siang hari nggak apa-apa, tapi usahakan hari Jumat. Merubah kulit hitam menjadi putih dengan obat kolagen dan serum. Kalau kolagen tidak langsung bisa berubah jadi putih. Kolagen itu vitamin kulit ya. Kolagen itu boleh. Nah, aku aja minum kolagen terus teman-teman ya. Dia adalah perawatan. Serum juga nggak berubah langsung jadi putih. Aku juga pakai serum. Itu nggak ada masalah mau tidur pakai serum. Yang penting halal ya, tidak banyak paraben. Bila perlu no paraben biar aman dibawa sholat. Kemudian minumlah kolagen itu. Kalau usia udah 30-an, 40-an ya, sebelum menjelang maghrib minumlah kolagen atau pakailah serum ya skincare supaya teman-teman lebih aman kulitnya. Kalau mau cakep juga sih. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, Ustazah masih ABG ya? Ya tipis-tipis lah. Astagfirullah. Ustazah surat Al-Ikhlas dibaca satu atau rakaat kedua dalam sholat awabin. Setiap rakaat baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Falaq 1 kali, astagfirullah. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Ya, gitu ya teman-teman. Ya, Mbak Reisha. Ya, aku minum kolagen, teman-teman. Nah, sekedar untuk ini aja sih, untuk menyemangati hidup. Minum kolagennya, ya. Oke, Ustazah, bersih haid 1 minggu, ya kan? Mana lah tadi ceritanya lupa terbang. Ustazah, kalau kita mau wudhu, apakah wajib cebok dulu? Cebok bukan rukun wudhu. Jadi yang rukun wudhu itu hanyalah niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki. Niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki. Gitu aja. Wudhu cebok tidak rukun. Jadi kalau nggak cebok nggak apa-apa. Kecuali pipis, pup,
atau maaf izin keputihan. Ya, tapi cebonya bukan karena wudhu, karena pupnya, karena pipisnya, ya karena keputihannya, bukan karena mau wudhunya. Oke. Awabin dilaksanakan langsung setelah sholat maghrib, boleh iya, boleh tidak. Yang penting batas waktunya adalah sampai azan isya. Awabin 2 rakaat saja boleh. Anak perempuan harus disunat, tidak. Mubah, tidak juga disunahkan ya. Ustazah, iya, bolehkah sholat syuruk di rumah? Boleh, tapi tidak dapat pahala haji umroh. Kalau mau dapat pahala haji umroh, harus dilakukan sholat subuh 2 rakaat, iktikaf sampai syuruk, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Iktikaf itu habis subuh jangan pulang, tetap di masjid atau di musola. Teman-teman zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri sampai waktu syuruk. Sekitar 1 jam sampai waktu syuruk. Pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Lakukan aja lah sekali seminggu, setiap Jumat, setiap minggu. Jangan pulang dari masjid sholat subuh, iktikaf di masjid, lalu kemudian sampai datang waktu syuruk. Tapi kalau syuruknya di rumah, dapat pahala syuruk aja, tidak dapat pahala haji umroh. Bolehkah kuku mayit dipotong? Harus dipotong kalau panjang ya. Ustazah, lembaran Al-Quran boleh dilipat? Boleh banget, tidak apa-apa ya. Kolagennya merek apa Ustazah? Kolagen aku Herbalife. Aku pakai semua skincare Herbalife dan saat ini lagi hijrah ke skincare yang buatan Indonesia yang sedang aku survei. Kalau bagus nanti aku boleh mungkin informasikan ya. Ustazah, kalau saya sholat kakinya sakit gimana caranya? Shollu iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa telentang. Jadi sholat dalam keadaan duduk itu nggak apa-apa. Kalau kakinya sakit justru nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa nanti teman-teman hukumnya makruh. Ya, makruh ya. Ustazah, lebih baik janda lansia sholat di rumah atau sholat di rumah atau ke masjid? Yang lebih baik berjemaah. Di rumah berjemaah bagus, di masjid berjemaah bagus. Di masjid sendiri ngapain? Iya kan? Intinya adalah yang penting diusahakan berjemaah. Boleh spill brand ya Zah? Kayaknya kalau belum muncul keranjang kuning nggak masalah sih Mbak Indra. Kita coba, kita tes ya. YouTube pun aku udah mulai spill kalau nggak ada keranjang. Coba dulu tes. Ustazah, cara buang tulisan Arab yang sudah sobek gimana? Al-Quran sudah sobek, dibakar aja. Dibakar itu membakar Al-Quran tujuannya menghindarkan. Ya, menghindarkan Quran itu dari kehinaan. Madu jam 9 ya. Oke, gitu ya. Kenapa minum air zam-zam disunahkan berdiri supaya bisa menghadap Ka'bah ya? Ustazah, haid sudah 1 minggu, tapi ada bercak dikit tapi tidak segar. Apa harus mandi? Kalau ada bercak, belum boleh mandi ya. Sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih ya. Siap Mbak Kela, Mbak Virgo, Mbak Pahena. Rakaat awabin sama nggak baca ayatnya? Pengumuman, pengumuman, sholat awabin siap Mbak Rona ya. Pengumuman. Sholat awabin itu semua rakaat sama. Tahan napas dulu. Yaitu setelah dilakukan 2 rakaat dari habis maghrib menjelang isya. 2 rakaat maksimal 6 rakaat. 2. Dianjurkan setiap rakaatnya baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Tujuan sholat awabin adalah mengampunkan dosa kita di masa lalu ya teman-teman ya. Mengampunkan dosa kita di masa lalu. Oke. Sholat awabin beda dengan sholat taubat. Taubat itu bisa dikerjakan kapanpun. Awabin itu bisa dikerjakan dari maghrib menjelang isya aja ya. Ustazah, gimana kalau sholat sambil ngelap hidung karena flu? Nggak apa-apa. Flu, batuk, pilek sama ya. Pokoknya gitulah. Flu, batuk, berdahak, bersendawa, berdehem, kemudian nangis itu tidak membatalkan sholat ya. Itu tidak membatalkan sholat. Nanti aku ceramah lagi tentang apa saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam sholat sih. Teman-teman follow aja dulu akun aku, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman
video terbaru dari aku ya. Nanti aku sampaikan lagi apa saja hal yang dibolehkan dalam sholat. Contoh menangis dalam sholat boleh, batuk, pilek, flu, sendawa, cegukan, kemudian berdahak dalam sholat itu boleh, nggak ada masalah ya. Oke. Nah, tetapi ada lagi yang dimakruhkan. Nanti kita bahas pelan-pelan. Makan, minum setelah sholat, setelah wudhu boleh nggak? Bersin boleh dalam sholat. Makan, minum setelah wudhu tidak membatalkan wudhu. Ini kita mau naik kelas agak susah nih guys. Terlalu banyak follower baru ya teman-teman. Itu dalam 2 bulan terakhir dalam data. Coba teman-teman yang udah expired senior nih coba ya. Ini kenyataan yang harus kita terima. Bahwa dalam 3 bulan aja itu follower kita di angka 600.000. 600.000 naiknya dan harus 600.000 ini kita sentuh orang teman-teman kita. Dalam paling lama waktu 90 hari itu udah naik beberapa follower lah kayak gitu. Terlalu cepat banget naik followernya sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah kita masuk ke kelas masing-masing. Oke ya. Ustazah, oke siap ya. Oke, Ustazah tolong bantu jawab yang mana? Zah, apa benar kalau ada orang yang meninggal selama 7 hari arwahnya masih ada di rumah? Wallahu alam bisawab ya teman-teman ya, untuk arwah tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Oke, kalau sebentar ya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, Zah lagi datang bulan ambil air wudhu minta doa ke Allah ingin suami lancar rezeki, apa boleh Zah? Kalau lagi datang bulan, amalnya bukan sekedar wudhu, tapi boleh sholawat, boleh baca Al-Quran, boleh sholawat, boleh zikir, boleh doa aja, nggak ada masalah ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah gimana cara sholat awabin? Oke, tapi diamalkan ya. Aku jelaskan lagi. Teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya. Aku mau jelaskan tentang sholat awabin. Ambil nafasnya, tahan. Mulai detik ini. 3, 2, 1. Sholat awabin itu adalah sholat yang dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Digunakan untuk mengampunkan dosa dari pagi menjelang maghrib. Dalam hadis yang menengah mengampuskan dosa 12 tahun lamanya, tapi hadisnya tak terlalu kuat. Hanya saja mengampunkan dosa dari pagi menjelang maghrib itu hadis kuat. Kemudian dikerjakan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Waktunya dari habis maghrib menjelang isya. Kalau mau 6 rakaat niatnya 2, 2, 2. Tahan nafas. Niatnya sengaja aku sholat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Di antara 6 rakaat ini, ke-6-6-nya sangat dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke, sabar dulu, tahan dulu nafasnya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Oke. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke. Nah, coba diamalkan ya. Oke, boleh buang nafasnya. Apakah tetap sholat ba'diyah maghrib? Tetap nggak ada hubungannya. Teman-teman, antara maghrib kemudian awabin, ba'diyah maghrib dengan awabin itu 2 jenis yang berbeda. Niatnya gimana? Sambil cek catatan, siap. Niat sholat tuh semuanya sama guys. Pengumuman, tahan nafas lagi. Semua niat sholat itu sama guys. Contoh ya. Nah, contoh misalnya gini guys. Sholat tahajud, siap Mbak Listia, Mbak Bunda Sinta ya, sholat tahajud gitu ya. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Gitu ya. Sholat duha, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat awabin, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat apa lagi pura-puranya? Sholat fajar, sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi seluruh sholat sunnah itu bedanya cuman ini aja guys. Apa namanya guys? Mereknya aja ya. Oke, mereknya aja ya. Silahkan buang nafasnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Yang penting itu adalah mereknya aja guys. Selebihnya gitu ya. Selebihnya adalah sama aja. Oke, semua niat sama teman-teman. Puasa juga sama. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Halo Mbak BBPR.
Atau lagi misalnya sengaja aku puasa tarwiyah sunnah atasku karena Allah, sama aja ya. Ustazah, zikir apa setelah sholat sunat awabin? Bebas. Kalau zikir dan doa bebas ya. Ustazah, baju bekas yang sudah sobek membakar baju nggak ada masalah. Membakar baju nggak ada masalah. Ustazah, rakaat kedua baca surat apa? Yang mana nih? Awabin lagi. Sama. Awabin sama aja. Rakaat 1, 2, 3, 4 sama. Sampai 6 sama. Oke, semua Mbak Dava. Jadi Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali itu semua rakaat. Qobliyah subuh dilakukan setelah azan apa sebelum? Semua sholat qobliyah dilakukan setelah azan. Semua sholat qobliyah dilakukan setelah azan. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Kalau balas azan gimana? Oh, cara jawab azan. Nah, ini dia Awabin tadi guys. Aku sematkan ya. Si Awabin tadi ya. Mana dia? Mana si Awabin tadi guys? Lari sudah si kawan ini. Nah ini sholat sunat Awabin tadi. Nah guys, cara jawab azan guys. Cara jawab azan ya. Coba teman-teman sabar, siap ya. Baju sobek dijadikan kain lap boleh aja ya. Jadi cara jawab azan kayak gini guys. Terbang dia Mbak Salma. Cara jawab azan. Ketika muazinnya bilang Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazinnya bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muazinnya bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazinnya bilang hayya 'alal shalah atau hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Ya. Ketika muazinnya bilang saat sholat subuh itu, muazinnya kan suka kayak gini guys. Muazinnya tuh suka ngomong gini, as-sholatu khairum minan naum. Ya, maka kita jawabnya shadaqata wa barorta. Ya. Shadaqata wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin ya. Shadaqata wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin, atau payah-payah kali pula shadaqata wa bararta saja ya. Kemudian Allahu Akbar kita jawab Allahu Akbar ya. Hafal tuh sholat subuh teman-teman, baju sobek dipakai kain lap mubah, nggak ada masalah, tidak menyebabkan kefakiran ya. Shadaqata wa bararta ya. Siap Mama Jannah. Oke. Shadaqata wa bararta. Kemarin aku ngisi acara offline di sebuah perusahaan gitu, tapi nggak bisa aku live kan karena di perusahaan mereka punya channel YouTube sendiri, jadi aku nggak segan kalau untuk mau ngambil videonya karena itu adalah haknya mereka. Jadi dia bilang profilnya gini guys, namanya Ustazah Nela Luki. Beliau punya karakter. Jadi ketika ini ya, ketika diapain, dibacain biografi lah kayak gitu kan guys, yang selalu sabar menjawab pertanyaan daripada netizennya. Aku tuh bayang langsung netizenku. Aku dibilang sabar guys waktu di situ. Oke, sekarang pertanyaan pertama. Baik, kan pakai moderator. Kenapa Ustazah begitu sabarnya? Sebegitu sabarnya menjawab pertanyaan. Aku langsung terbayang wajah kawan-kawan. Kayak gitu guys. Kayaknya udah terkenalnya sabar gitu ya. Oh iya gitu ya. Sampai di gitu ya di ininya disampaikan di perusahaan itu ya. Lucu juga ya teman-teman ya. Kesannya lucu juga ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi karena teman-teman banyak ngomong sabar, aku jadi ingat ceramahku yang kemarin. Aku nggak bisa ngambil untuk channel YouTube karena mereka punya mau tampilkan di channel ya. Aku hargai mereka. Oke, sama-sama teman-teman semua. Pokoknya sehat selalu ya. Oke. Iya, Ustazah, kalau tempat wudhu satu dengan tempat toilet atau kamar mandi yang ada toilet, nggak apa-apa Mbak. Yang penting sebelum masuk ke dalam toilet, betul. Sebelum masuk ke toilet itu Mbak apa dulu, ambil air Mbak, siram dulu lantainya. Apalagi dia toilet umum. Kalau toilet umum tuh takutnya ada orang iseng pipis di lantai. Ya, jadi dihapus dulu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, siap Mbak, salam bahagia. Oke.
Ustazah, nikah beda agama anaknya udah 3. Anaknya udah 3. Coba agama anaknya apa? Kalau agama anaknya adalah Islam, nanti pas nikah tak boleh dinikahkan oleh bapaknya ya. Dan mereka itu pokoknya harus berpisah ibu bapaknya. Harus berpisah ibu bapaknya. Dan kalau terlanjur anaknya lahir perempuan dan dia Islam, tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya. Siap Mbak Yulianti, dan tidak boleh juga untuk dibinkan, dinisbatkan kepada nama bapaknya ya. Nah, kalau dia nanti kurban, Mbak, kalau dia nanti kurban atau kalau dia menikah gitu ya, enggak boleh namanya dinisbatkan kepada bapaknya, ya kan? Mbak Cici, Mbak Oma, Mbak Deros ya. Jadi kayak gitu. Hukum nikah beda agama mutlak haram ya. Itu zina seumur hidup ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Zina seumur hidup ya. Oke, terbang ya. Zah, apa satu kali sholat hajat bisa banyak permintaan? Bisa. Sebelum sholat hajat itu, teman-teman coba dulu ini. Teman-teman catat dulu maunya apa. Wah, aku pengen apa, doanya apa, kayak gitu ya. Doanya apa. Lalu kemudian teman-teman tulis. Lalu kemudian teman-teman usahakan untuk berdoa. Dan kalau bisa melihat catatan. Siap Mbak Sego Kucing. Ya lihat catatan doa nggak masalah. Ya, oke, oke. Ustazah, kalau ada saudara kita yang meninggal tapi saya nggak bisa datang, apa yang harus saya lakukan? Saya jauh, telepon aja. Turut berduka cita. Kalau ada rezeki boleh kasih dia sedekah kayak gitu. Hadir ke takziah atau hadir ke pemakaman itu fardu kifayah kok. Dia tidak fardu ain. Selagi udah ada yang menyelenggarakan, udah ada yang menyolatkan, udah ada yang memandikan, maka kita tidak wajib lagi kok untuk datang ya. Ustazah, sholat hajat itu dikerjakan kapanpun Mbak, ya siang dan malam. Nah, tapi sholat hajat itu minimal 2 rakaat tiap hari, maksimal 12 rakaat. Kalau Mbak mau, kalau Mbak mutlak cerai. Kalau nikah beda agama mutlak ceraikan. Nggak ada cerita mau dia baik, mau dia macam mukanya kayak Lee Min Ho, mutlak cerai. Nah, kemudian sholat hajat itu adalah dikerjakan kalau bisa bagusnya. Dia bisa sih siang malam bisa. Nah, jadi tapi kalau bagusnya itu dikerjakan jam 2 malam sampai azan subuh. Sepertiga malam terakhir itu paling bagus sih ya kan. Nah jadi paling bagus ya. Nanti sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri, teman-teman lakukan yang namanya teman-teman lakukan yang namanya apa tuh guys, berdoa ya. Sholat hajat tuh doa ya. Misalnya suaminya sakit nggak sembuh-sembuh ya kan, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan suaminya sembuh ya kan. Anak mau ujian, sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan anaknya sembuh, kayak gitu guys. Doakan anaknya lulus ya kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Saya qobliyah zuhur berapa rakaat Ustazah? Kalau qobliyah zuhur itu bisa 2 bisa 4. Kalau ba'diyah zuhur bisa 2 bisa 4. Nah, karena di sini masih banyak kayaknya follower baru aku, 2-2. Kalau mau 4 rakaat, 2-2 aja. 2-2 aja. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri naik lagi. Sengaja aku sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Boleh 2, boleh 4. Oke. Apa boleh baca Yasin untuknya? Nyanyi siapa? Untuk siapa? Ustazah, bacaan sholat taubat zikirnya terserah aja. Oke, Zah, sodak ketawa barortato artinya apa? Kami membenarkan, kami menyaksikan. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Sodak kata wa barorta. Benar dan kami saksikan. Ah itu maksudnya. Jawab guys, jajo azan ya kan. Ustazah, mengirim doa buat 2 orang meninggal boleh. Satu dunia boleh didoakan. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan orang tua saya, emak saya, pakcik saya, makcik saya, tante saya, tetangga saya, para hater saya, semua. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semuanya lah pokoknya. Itu boleh ya, kita berdoa dan mendoakan mereka. Sekali baca Al-Fatihah boleh untuk banyak nama, ya. Oke, pokoknya guys untuk orang meninggal sekali baca boleh berdoa banyak orang boleh ya.
Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita meninggal? Kita boleh kirimkan Quran sampai hatam buat dia, ya kan? Kita boleh kirimkan Yasin dan kita doa, ya Allah, saya kirimkan Yasin, dengan Yasin ini siap Mbak Sundus, lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, ya kan? Nah, juga teman-teman boleh kirimkan Al-Fatihah. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini, lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kuburnya. Atau teman-teman wakaf Quran. Ya Allah, saya wakaf Quran. Dengan wakaf Quran ini, lapanglah kuburan mak saya. Ya, ibu boleh aja teman-teman. Setiap sedekah doakan pahalanya buat dia. Ya, setiap ibadah doakan pahalanya buat dia. Sholat sambil megang HP, baca surat Al-Quran boleh? Enggak boleh. Jadi teman-teman beli Quran besar. Quran besar yang satu bisa dibaca radius 1 meter. Itu biasanya lebarnya 30 cm, jadi kalau dibuka 60 cm. Hampir setengah meter kalau lebar, panjangnya 40 cm, letakkan di atas meja, teman-teman lalu bentangkan sejadah depan meja, teman-teman baca saat sholat, lihat Quran itu boleh. Tapi nggak boleh di HP ya teman-teman, dia harus mushaf ya. Oke. Ustazah, kalau datang bulan boleh nggak Yasin? Boleh. Yang tak boleh itu hanyalah sholat, baca Quran yang full Arab, puasa, tawaf, berhubungan badan. Sekedar baca ayat pendek, apalagi kalau kita hafal, tapi jangan di Quran, cari yang di handphone. Atau sekedar ngirimkan Al-Fatihah, ngirimkan sholawat, itu nggak apa-apa. Makanya ada amalan wanita haid, bersolawat, berdoa, berzikir, mengingat kekurangan diri. Misalnya teman-teman ada puasa Yaumul Bid, teman-teman nggak bisa puasa, teman-teman bisa bersolawat, teman-teman bisa ingat kekurangan diri, bisa bisa apa namanya, bisa apa namanya itu guys, zikir ya, bisa doa, itu bisa ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Jangan semuanya nggak boleh, repot nanti. Oke, Zaki, kalau suami nggak ridho, tapi dia suka fitnah, itu gimana? Maksudnya fitnah gimana, Mbak? Fitnah. Ustazah, rambut smoting syubhat, Mbak. Jadi jangan dismoting. Tak jelas kehalalan dan keharumannya. Ya. Ustazah, saudara meninggal nggak bisa datang. Boleh saya baca Yasin untuknya di rumah? Boleh. Boleh baca Yasin, boleh kirimkan Al-Fatihah, boleh kiriman transferan kalau ada uang rezeki, ya boleh telepon orang tuanya, ya kayak gitu ya. Fitnah istri selingkuh, kalau fitnah itu dosanya gede loh teman-teman. Memfitnah perempuan baik-baik berselingkuh itu dosa besar. Jadi jangan memfitnah perempuan baik-baik ya. Perempuan yang beriman kita fitnah, itu jangan. Memfitnah perempuan baik-baik melakukan penyelewengan, itu dosanya gede ya. Ustazah, nikah beda agama anak 3, tapi di kemudian hari bapaknya masuk Islam. Nikah lagi dengan mamanya, nikah ulang. Ya, dia udah nikah beda agama, anaknya Islam, nikah lagi dia dengan bapaknya itu, dengan maknya itu. Nikah lagi, nikah lagi. Ya nikah lagi, ya nikah lah, nggak usah undang saya. Dalam kamar aja nikahnya, ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada laki-laki perempuan, ada ijab kabul. Nah, tapi tetap aja walaupun udah nikah lagi, nanti anaknya itu nggak bisa dibin atau bintikan ke bapaknya. Ya nggak bisa. Karena itu udah didapat, ibaratnya itu anak hasil zina gitu ya. Karena nikahnya tadi dia nggak sah. Kalau nikah anaknya tetap menjadi wali hakim. Ya kalau dia udah masuk Islam nikah ulang nggak apa-apa Mbak Oma. Kan dia udah non muslim nih. Udah nikah punya anak 3, tahu-tahu masuk Islam gitu kan. Nikah lagi kalau masih mau bareng-bareng. Nah yang beberapa tahun sampai anak 3 itu dosa semua tuh teman-teman. Aku tuh bingung sekali ya, nikah beda agama ini siapa yang menikahkan ya? Nah yang menikahkannya siapa? Itu pidana itu teman-teman sebenarnya. Ya tidak boleh karena negara kita pun tidak tapi tidak ada sih undang-undang nikah beda agama, iya kan? Oke, oke. Ustazah, bolehkah mewarnai rambut hitam tapi di atas jidat ditinggalkan dikit buat wudhu? Nggak boleh, warna rambut hitam haram ya teman-teman ya. Warna rambut hitam haram ya teman-teman ya. Warna rambut jangan. Nggak gaya kali kawan-kawanku ini. Nggak usah lah warna-warna rambut lagi. Biarlah uban tuh kan pakai jilbabnya. Ya kan cabut uban itu makruh, tapi kalau gatal ya cabut aja nggak apa-apa. Oke, iya gitu ya. Ustazah, sholat pakai celana nggak boleh ya.
Eh, Sholat pakai celana nggak bisa ya, harus terhampar seperti sarung atau gamis ya. Ustazah, kalau mandi junub pas wudhu, apakah membaca doa wudhu? Baca doa wudhu. Nah, dalam hal kayak gini guys, dalam hal habis mandi junub mau sholat wudhu lagi atau enggak, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wudhu lagi karena wudhu itu adalah syarat sholat. Ada yang mengatakan tidak wajib wudhu karena sudah mandi besar menghilangkan hadas besar. Tapi saran aku wudhu aja kan nggak masalah. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Qobliyah zuhur langsung 4 rakaat bisa. Bisa aja. Langsung 4 rakaat. Sholat duha langsung 4 rakaat. Awabin langsung 4 rakaat. Cuman kalau dia 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal dan rakaat 1, 2, tidak 4-nya itu baca ayat pendek ya. Baca ayat pendek. Jadi tidak pakai tahiyat awal. Jadi langsung berdiri, langsung berdiri, langsung berdiri. Nanti tahiyat akhirnya aja ya. Mewarnai rambut selain hitam tetap haram kalau dia bigen karena dia menutupi rambut. Yang boleh itu dia masuk ke dalam rambut kayak henna ya. Henna itu boleh karena dia masuk ke dalam rambut ya teman-teman ya. Nah dia masuk ke dalam rambut ya. Jadi janganlah warna-warna rambut ya. Oke, tapi teman-teman seumuranku rata-rata warnai rambut guys. Macam pelangi-pelangi rambut temanku. Ku tengok aku melihat pelangi di rambutmu. Ketawa dia, ustazah nih ngeledek. Tak apa-apa pula warna-warna rambut. Kata aku kayak gitu. Terus dia ketawa. Terus besok dia tidak berani lagi guys. Aku setelah warna ini takkan lagi warnai. Aku diledekin sama temanku. Aku kan temennya. Nah kayak gitu. Tapi nanti dibuatnya lagi guys. Tapi warnanya jadi satu. Kok satu sekarang warnanya? Aku melihat debu di kepalamu. Besoknya nggak mau dia lagi.